Berdiri bersama-sama, kita akan mulai ibadah kita yang kedua. Dan sebelum kita mulai ibadah kita akan berdoa terlebih dahulu. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat datang, selamat beribadah di GBI Alam Hotel. Selamat beribadah juga untuk para jemaat kami yang mengadakan kebaktian secara online. Sebelumnya saya mau tanya kabar Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Hari ini yang sukacita kemuliaan bagi Tuhan. Belum mulai ibadah kita nanti kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan ini, kami mengucap syukur Bapa, kami berterima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam kami menjalani hari-hari kami, bulan-bulan dan tahun-tahun yang sudah kami lewati. Kami berterima kasih untuk kesempatan pada hari ini kami boleh beribadah. Kami telah menyelesaikan ibadah kami season 1 tadi ya Tuhan. Sekarang kami mau beribadah di season 2 ini dan nanti season 3 ya Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa untuk ibadah kami pada hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan dan akhir. Bapa yang baik, pada saat ini kami menyerahkan Tuhan kondisi negara kami Bapa. Kiranya Engkau memberkati negara kami Indonesia ini ya Tuhan. Damai sejahtera-Mu turun atas negara kami ya Tuhan. Berikan kedamaian, berikan kesejahteraan, berikan pemulihan ekonomi ya Tuhan. Bapak Engkau berkati pemimpin kami, Bapak Jokowi beserta wakilnya ya Tuhan, Bapak Maruf Amin. Engkau berikan hikmat kebijaksanaan, roh yang takut akan Engkau Tuhan, biarlah turun atas pemimpin kami ini. Engkau juga memberikan kepada pemimpin kami ini Tuhan untuk bisa bekerja sama dengan seluruh jajarannya ya Tuhan, baik di kementerian maupun jajaran BUMN, TNI, Polri dan seluruh aparat-aparat terkait yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Bapa, Engkau juga memberkati kota di mana kami tinggal ya Tuhan, kota Medan. Kiranya Engkau berikan damai sejahtera-Mu, Engkau pulihkan semua masyarakat ya Tuhan, Engkau pulihkan keadaan ekonomi. Kami berdoa untuk pemimpin kami yang ada di kota Medan ini Tuhan, Bapak Bobi Nasution, demikian juga gubernur kami ya Tuhan, Bapak Edi Rahmayadi. Engkau berkati para pemimpin kami ini ya Tuhan untuk menjalankan pemerintahan ini dengan takut akan Engkau ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk pemimpin gereja kami yang ada di Jakarta, Bapak Niko, dan pemimpin-pemimpin kami yang lain ya Tuhan, dan juga pemimpin kami yang di Medan, Bapak Bambang Jonan beserta seluruh deputinya. Engkau memberkati ya Tuhan. Engkau berkati keluarga, anak istri, seluruh keluarga besarnya ya Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa ya Tuhan untuk pemimpin kami, gembala kami di GBI Alam Hotel, Bapak Polta Siahaan. Kau pakai Bapak gembala kami ini lebih lagi ya Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa kepadamu, datang kepadamu. Kau berkati keluarga besarnya, istri dan anak-anaknya, Tuhan berkati ya Tuhan. Dan Tuhan juga memberkati Bapak gembala kami ya Tuhan, untuk kiranya dapat menuntun kami ya Tuhan, memberikan suatu tempat yang baru bagi para jemaat-Mu di GBI Alam Hotel ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, tidak lupa juga kami serahkan pengajaran firman-Mu pada hari ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk Bapak Pendeta kami, Bapak Mudi Tambun Tuhan. Kiranya Tuhan juga pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi ya Tuhan, untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa. Engkau berikan hikmat kebijaksanaan, Roh Kudus turunlah Engkau ya Tuhan, untuk kiranya Engkau pakai hamba-Mu mengajar kami pada hari ini ya Tuhan, sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus, firman yang kami dengar pada hari ini tidak hanya kami dengarkan saja, tapi kami mampu menjadi pelaku firman-Mu di dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Tuhan Yesus, Engkau juga berkati para pelayan-pelayan-Mu, pengerja-pengerja-Mu yang melayani pada hari ini. Engkau berkati worship leader, departemen musik, tamborin. Kiranya juga Tuhan memberkati diaken, diakones, dan juga
multimedia, seluruhnya Tuhan turun atas para pengerja-pengerja dan pelayan-pelayan-Mu yang melayani pada hari ini. Tidak lupa juga ya Tuhan, kami serahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan, GBI Alam Hotel. Kau berikan damai sejahtera-Mu, Kau berkati para jemaat-Mu yang berusaha dan bekerja. Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan, Tuhan berikan berkat yang berlimpah-limpah untuk seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati yang merindukan keturunan, Engkau memberkati Tuhan yang mencari pasangan hidup dan yang merindukan pekerjaan dan juga yang sedang menjalani studi. Kiranya Engkau memberkatinya semua ya Tuhan, turun atas seluruh jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, banyak doa-doa permohonan yang kami sampaikan kepadamu, kami tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu memberikan yang terbaik bagi kami anak-anak-Mu ya Bapa. Untuk itu Tuhan, kami serahkan kebaktian kedua ini ke dalam tangan-Mu dan juga nanti sore kebaktian ketiga. Bapa, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu berotoritas atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih Bapak buat kebaikan-Mu bagi kami. Dan pagi hari ini kami datang menghampiri Engkau Tuhan Yesus. Urapi kami, berikan hati yang mengasihi Engkau lebih lagi dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan Yesus. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name
di tempat ini. Kami sembah Engkau di tempat ini ya Bapa. Inalarabaya larabaya larabalama. Kami agungkan nama-Mu Tuhan. Inalarabaya larabaya namu. Inalarabaya larabaya mase. Haleluya. Inalarabaya larabaya namu. Inalarabaya se. Haleluya. Inalarabaya larabaya Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 kami mau mengasihi Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seajak kita untuk bangkit berdiri bersama-sama, kita katakan Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya baik. Mari dengan segenap hati kita katakan Yesus, 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 ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus,
Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Ajar kami mengasihi Engkau Tuhan lebih dari hari-hari yang lalu. Ajar kami mengasihi Engkau lebih dari segalanya yang ada dalam hidup kami. Mampukan kami untuk mengasihi Engkau lebih dari yang lain. Mampukan kami mengasihi Engkau sekalipun banyak hal yang terjadi di luar daripada harapan kami. Mampukan kami mengasihi Engkau sekalipun kami belum melihat doa-doa kami dijawab. Mampukan kami mengasihi Engkau karena kami percaya Engkau Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi kami. Mampukan kami Tuhan, mampukan kami Roh Kudus, mampukan kami Tuhan mengasihi Engkau. Mampukan juga kami mengasihi orang lain sebagaimana Engkau mengasihi. kasih Bapa. Ajar kami mengasihi Engkau lebih daripada hari-hari yang lalu. Ajar kami mengasihi Engkau bukan karena perbuatanmu dalam hidup kami. Ajar kami mengasihi Engkau dengan sepenuh hati kami, dengan segenap hati kami. Sekalipun banyak hal yang terjadi di luar daripada harapan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya dan mau mengasihi Tuhan lebih dari hari-hari yang lalu. Sepakat kita bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Saya percaya kasih Tuhan tidak pernah berakhir dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Berapa banyak Bapak Ibu merasakan kasih Tuhan sepanjang hari-hari kita, sepanjang hidup kita. Berikan kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya.
Dan izinkan saya bertanya bagi Bapak Ibu yang hadir pagi hari ini, adakah yang baru pertama kali hadir bersama dengan kami di sini GB Alam Hotel? Boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu. Kami rindu melihat Bapak Ibu Saudara. Tidak ada? Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu keadaan, situasi, musim boleh berubah. Tapi Tuhan kita tidak pernah berubah. Yang percaya katakan amin. Dia selalu baik bagi setiap hidup kita. Yang percaya katakan amin. Siap memuji Tuhan? Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan. Yeay. Engkau baik dalam hidup kami Bapak. Haleluya. Yes. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu, Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Ayo sama-sama kita katakan, Engkau baik. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya. Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu, Yesusku. Dan wajah-Mu bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih. Ayo kita angkat tangan kita. Ku mengangkat tanganku, sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Mari sekali lagi bertepuk tangan bagi Allah kita. Bersyukur buat kebaikan-Nya. Haleluya. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu, Yesusku. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih. Yuk kita angkat tangan. Ku mengangkat tangan, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik Yesus. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah. Kami angkat tangan kami. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Ayo angkat suaranya. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah. Amin. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Katakan kiri kanan, belakang, Tuhan kita itu baiknya luar biasa.
Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kita akan berikan persembahan kita yang pertama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kebaikan-Mu sampai hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Dan pagi hari ini kami mau siapkan hati kami untuk firman-Mu Tuhan. Kami bawa persembahan kami juga dengan perucapan syukur. Dengan apa kami membalas segala kebaikan. Selain kami hidup menurut jalan-jalan yang Kau tentukan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu. Saya ajak kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, Haleluya, haleluya. anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan Mari kita angkat kedua tangan, kita katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu. Mari kita bersyukur, bersyukur, bersyukur. Anugerah-Mu,
Tuhan, katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu. Ya Rabbi, terima kasih ya Tuhan. Yesus Kristus. Dalam terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita naikkan syukur. Kita katakan terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang membuat kami hidup, membuat kami ada sampai hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Hanya ucapan syukur yang bisa kami berikan kepadamu siang hari ini Tuhan. Anugerah-Mu yang membawa kami ada di tempat ini. Anugerah-Mu yang membuat kami ada sampai hari ini ya Tuhan. Anugerah-Mu yang melayak membuat kami selamat ya Tuhan. Anugerah-Mu yang membuat kami hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Tiba saatnya kami akan duduk diam mendengarkan firman. Berfirmanlah Engkau bagi kami di pagi siang hari ini ya Tuhan. Sampaikanlah isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya. Berdoa bagi segala kuasa iblis yang coba untuk mencuri firman-Mu. Kami bersatu hati kami hancurkan segala kuasanya dalam nama Yesus Kristus. Keluar dari tempat ini terutama dari hati dan pikiran kami ya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Yesus. Di dalam nama Yesus kami siap ya Tuhan menerima isi hati Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Haleluya, wah. Puji Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu, waduh. Ya, waktu saya belum tahu lagu ini, tapi waktu dengar pujian ini, ya, luar biasa anugerahnya Tuhan dalam hidup kita, amin. Ya. Merefleksikan diri kembali. Kalau bukan karena Tuhan, gak bisa hadir kita hari ini. Kalau bukan karena anugerah Tuhan. Ya. Kalau bukan karena anugerah Tuhan, kita gak bisa memperoleh keselamatan. Anugerah Tuhanlah yang memberikan kita itu. Jadi hari ini kita datang beribadah, biarlah kita naikkan ucapan syukur kita karena anugerah Tuhan itu besar dalam hidup saya dan saudara. Amin. Ya. Anugerah Tuhan itu terlalu besar dalam hidup kita semuanya. Makanya kita ibadah hari ini. Kita menaikkan syukur kita buat segala anugerahnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Terima kasih buat gembala sidang di tempat ini, Pastor Poltak, seluruh majelis yang ada, yang mempercayakan saya kembali untuk berdiri di tempat ini di ibadah yang kedua. Ya, dan Tuhan Yesus memberkati ya, seluruh pelayanan tempat ini. Saya kira dan percaya Bapak Ibu jemaat Tuhan, Tuhan akan terus bekerja dalam kehidupan kita di saat kita punya kerinduan. Bapak Ibu, biarlah setiap ibadah kita datang penuh dengan kerinduan Bapak Ibu. Haus.
Kita datang bukan hanya sekedar jadwal, kita bukan hanya sekedar rutinitas. Apalagi kita pelayan-pelayan Tuhan, oh jadwal saya melayani hari ini, ya jadwal saya yang datang hari ini, tugas saya hari ini. Bapak Ibu, bukan itu Bapak Ibu. Kita akan susah mengalami Tuhan, kita akan susah menikmati Tuhan kalau kita datang gak pakai kerinduan. Kalau kita datang gak pakai kerinduan, kita akan susah mengalami Tuhan. Kita akan susah menikmati Tuhan. Makanya akhirnya kita seperti biasa aja ternyata ibadah di sini. Ternyata biasa aja ibadahnya. Kayaknya gak ada hadirat Tuhan. Karena apa? Karena kita gak datang dengan kerinduan. Karena kita datang hanya sekedar mengisi absensi sebagai orang Kristen. Agenda orang Kristen hari Minggu ibadah. Pelayan ya udah duduk di dalam gereja. Hanya sekedar mengisi. Tapi bukan datang melayani karena kerinduan, oh saya ingin melayani Tuhan. Hati yang kita pakai. Kenapa banyak orang Kristen sekarang gampang meninggalkan Tuhan? Karena apa? Nggak mengalami Tuhan lagi. Nggak menikmati Tuhan lagi dalam kehidupannya. Rutinitas sebagai orang Kristen yang berjalan. Bukan lagi kerinduan untuk menikmati Tuhan. Enggak lagi mengalami Tuhan di dalam kehidupan. Makanya sekarang banyak orang Kristen gampang tinggalkan Tuhan. Kalau kita menikmati Tuhan, kalau kita mengalami Tuhan setiap saat hidup kita, setiap ibadah kita. Saya berani ngomong gini Bapak Ibu. Saya akan susah dan kita akan susah untuk meninggalkan Tuhan. Kenapa? Kita sudah mengalami Dia secara pribadi setiap waktu, setiap saat, setiap ibadah. Berapa kali saya sampaikan di tempat ini, kalau gereja ini, kalau tempat kita ini ada hadirat Tuhan. Kita gak akan capek Bapak Ibu, Tuhan yang akan bawa jiwa-jiwa. Tuhan yang bawa jiwa-jiwa. Kalau hidup kita, hari ini kita sama-sama beribadah, kita punya kerinduan, kita akan melihat hal ajaib terjadi. Di mana ada hadirat Tuhan, di mana ada kehadiran Tuhan, di situ ada hal-hal yang ajaib yang bisa Tuhan lakukan. Di situ ada mujizat. Mari berikan hati kita, datang dengan kerinduan hari ini. Kita mau dengarkan firman Tuhan, penuh dengan kerinduan. Hati dengan kesibukan kita, akhirnya kita tidak lagi menikmati ibadah kita, tidak lagi menikmati saat-saat intim kita dengan Tuhan. Hari ini seperti tema di pagi hari tadi, God is miracle worker. Tuhan adalah pembuat mujizat. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua. Ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Tidak keberatan Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan berganti-gantian membacakannya responsoria. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Saya ayat ganjil, Bapak Ibu Jemaat Tuhan ayat genap. Sudah dapat Bapak Ibu? Amin, puji Tuhan. Injil Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Firman Tuhan, perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakannya kepadamu, buatlah itu. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Katakan
Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita tahu cerita ini, ya, ini mujizat pertama yang Yesus lakukan. Ya, ya. Ada hal yang saat itu dalam keadaan genting Bapak Ibu. Ya. Ada pesta membutuhkan anggur dan anggurnya tiba-tiba habis. Ya. Dan saat itu genting, semua orang bingung. Ya. Dan Ibu Yesus ada di situ melihat situasi itu. Ya. Karena Ibu Yesus tahu siapa Yesus sebenarnya. Ya kan? Ya. Tapi Yesus bilang tenang saja. Ya, ini Yesus ini enak ya. Kalau sama Yesus tuh disuruh kita tenang. Jangan berusak-berusuk. Ya kan? Ikut Yesus tuh tenang aja, santai aja. Ya. Kalau ada masalah tenang aja. Karena Tuhan Yesus ya, melakukan hal yang ajaib. Amin. Amin. Ya, dengan waktunya Tuhan. Tenang aja, tunggu aja. Waktuku belum tiba. Akhirnya dalam pembacaan firman Tuhan. Yesus tahu ada lihat air di situ, suruhnya cedok. Isilah air itu semua penuh katanya. Cedoklah. Setelah dicedok dikasih kepada pemimpin pesta. Dirasa wah anggurnya manis-manis sekali. Anggurnya baik sekali. Terjadi mujizat Bapak Ibu. Inilah memang bagiannya Tuhan. Kalau kita sekarang berbicara tentang God is miracle worker. Ini memang bagiannya Tuhan. Tuhan melakukan. Ya gak mungkin manusia buat. Amin. Itu baru namanya mujizat. Haleluya. Haleluya. Itu baru mujizat. Bagaimana sejarahnya manusia bisa membuat air menjadi anggur? Bagaimana sejarahnya? Enggak mungkin. Tapi Tuhan bisa melakukan ini. Tuhan sanggup melakukan hal ini. Kalau membuat anggur yang bagus harus ada buah yang bagus. Di situ nggak ada buah, nggak ada bahannya. Jadi saya sampaikan nggak ada bahan dasarnya, cuma ada air. Air yang secara mungkin nggak mungkin bisa jadi anggur. Kalau bagi kita waktu tahun baru bisa air, tapi jadi sirup, minuman gitu ya kan? Atau jadi es buah bisa. Tapi itu menjadi anggur nggak bisa. Dari mana sejarahnya? Nggak mungkin manusia bisa kerjakan akan hal itu. Tapi sekali lagi Tuhan adalah pembuat mujizat. Amin. Amin. Ya nggak mungkin dilakukan oleh manusia saat itu. Tapi Tuhan sanggup melakukannya. Tuhan sanggup mengerjakannya. Karena Dia adalah pembuat mujizat. Saat pagi hari ini, siang hari ini Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita yang sudah melayani Tuhan. Kita yang ikut Tuhan. Gak usah ragu. Gak usah khawatir tentang kehidupan. Gak usah khawatir tentang mujizat. Kalau kita benar-benar kepada Tuhan. Motivasi kita benar-benar. Kita tulus, kita murni. Ikut Tuhan, melayani Tuhan. Enggak pakai embel-embel. Saat kita minta, saat kita butuhkan, Tuhan bisa kerjakan. Apa yang kita minta sama Tuhan, Tuhan sanggup lakukan. Tapi kalau kita mau melihat mujizat Tuhan, jangan minta hal yang biasa. Ilustrasinya saya sampaikan gini, ini saya bisa ngambil minuman ini. Kenapa saya butuh Tuhan? Saya gak perlu Tuhan berikan saya kekuatan untuk mengambil. Saya bisa ngambil sendiri kok. Ada juga gini, kadang orang Kristen ini lebay. Kita mampu tapi kita lebay sendiri. Kita gak percaya dengan diri kita. Sesuatu yang gak mustahil, yang mustahil itu. Saya butuh handphone yang ini. Saya gak punya uang. Saya minta sama Tuhan. Saya butuh itu Tuhan. Saya gak punya apa-apa. Yang dipakai untuk live streaming ini bagus. Kalau cuma ngambilnya saya bisa. Tapi untuk mendapatkan handphone itu mustahil bagi saya. Itu contoh ilustrasi Bapak Ibu. Berarti yang saya doakan Tuhan kerjakanlah untuk saya bisa memperoleh handphone itu. Bukan saya mengambil ini. Kalau kita mau melihat mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi kerinduan kita yang gak mungkin. Minta itu Tuhan kerjakan. Amin. Amin. Amin Bapak Ibu jemaat Tuhan.
Amin. Minta hal yang mustahil Bapak Ibu. Kesembuhan secara vonis dokter nggak bisa lagi. Kita minta. Butuh biaya, beli itu, biayaan anak. Secara logika nggak mungkin. Usaha lagi nggak bagus, nggak ada pekerjaan, anak harus masuk sekolah, dan lain sebagainya. Secara logika nggak mungkin bisa sekolah. Minta untuk Tuhan yang mengadakan itu Bapak Ibu. Kenapa kita susah untuk meminta hal yang besar? Karena kita sendiri yang membatasi kuasa Tuhan yang besar itu bekerja dalam hidup kita. Langsung kita pakai di pikiran kita, nggak mungkin lah. Ya kan? Seringkali ketakutan lebih besar. Saya ngomong tulis di satu tulisan seperti ini. Jangan sampai ketakutan lebih besar dari porsi iman. Jangan sampai porsi ketakutan lebih besar dari firman yang selalu kita baca. Jangan sampai porsi ketakutan lebih besar dari firman Tuhan. Dari iman kita. Mulai kita ragu, nggak mungkin lah. Gimana sih saya mau punya mobil? Ya. Gimana saya mau cicil, saya pas-pasan kok. Tapi ini butuh pula buat saya. Gimana sih? Tuhan kerjakan, saya ngomong mobil, Tuhan kerjakan Bapak Ibu. Mujizat Tuhan. Gak mungkin waktu itu saya punya mobil. Gak mungkin saya bisa cicil. Tapi puji Tuhan, bisa selesai cicilan saya. Saya punya mobil dulu sedan. 4 tahun saya pakai, cicil. Di tahun kelima Tuhan suruh kasih sama hamba Tuhan. Kasih sama hamba Tuhan itu mereka butuh. Saya kasih Bapak Ibu. Saya kasih cuma-cuma. Saya gak minta sepeser pun sama mereka. Padahal saya cicil itu penuh dengan mujizat Tuhan sampai selesai. Tapi kalau saya gak lakukan itu Bapak Ibu, saya gak bisa melihat mujizat hari ini Bapak Ibu. Apa yang Tuhan lakukan? Waktu saya gak punya kendaraan. 6 bulan saya gak punya kendaraan. Tapi sebelumnya saya berdoa punya motor, pengen punya motor. Waktu saya kasih mobil, saya dikasih motor Bapak Ibu. 6 bulan saya pakai motor kemana-mana. Pelayanan saya kadang pinjam mobil orang tua saya. Di bulan yang ke-6, gak pernah kami pikirkan saya dengan istri. Ada yang kasih, nih biaya, modal untuk cari mobil. Saya dikasih DP Bapak Ibu. Bahkan DP itu lebih besar dari harga mobil yang bisa dijual. Harusnya mobil itu bisa dijual untuk jadi DP. Tapi waktu mobil itu kami kasih, Tuhan kasih DP mobil untuk kami miliki yang sekarang lebih besar dari harga mobil itu harusnya dijual. Dan hari ini saya punya kendaraan. Akhirnya saya punya mobil dan motor Bapak Ibu. Double jadinya berkatnya. Yang tadinya sebelum Tuhan minta motor lah Tuhan. Tuhan kasih gratis. Saya punya mobil. Saya kira percaya Tuhan, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan kalau Tuhan kasih ini pasti Tuhan akan cukupkan biayanya per bulan. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, sampai hari ini gak pernah nunggak. Cicilan itu masih ada. Itu mujizat Bapak Ibu. Kan hanya Dia yang sanggup melakukan mujizat. Secara daging saya, manusia saya gak mungkin Bapak Ibu. Gak mungkin lagi, saya ngomong sama istri, kita gak mungkin lagi lah punya mobil. Kenapa? Gak ada lagi modalnya kan. Karena mobilnya udah dikasih. Kalau mau punya mobil lagi, ganti mobil ya itu jadi DP. Gak ada lagi. Tanah saya gak punya Bapak Ibu. Kalau Pak Koko banyak tanahnya, kalau saya gak ada tanahnya. Tanah saya cuma 2. Perjanjian lama, perjanjian baru. Gak ada yang lain. Mau dari mana modalnya untuk punya mobil? Tapi disitulah saya melihat mujizat Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sanggup melakukan mujizat itu Bapak Ibu. Karena hanya Tuhan yang sanggup yang gak bisa kita kerjakan. Karena hanya Tuhan yang sanggup yang gak bisa kita lakukan. Karena hanya Tuhan yang sanggup yang manusia tidak bisa perbuat.
Jadi jangan pernah ragu tentang Yesus yang kita puja. Tentang Yesus itu juru selamat kehidupan kita. Tentang Tuhan yang selama ini kita layani. Bilang kiri kanan kita, jangan ragu sama Tuhan yang kita sembah. Jangan pernah ragu Bapak Ibu. Saya seling-selingi dengan kesaksian. Tadi saya sudah saksikan, ini perlu saya saksikan lagi. Beberapa minggu lalu pemudi di gereja kami jatuh Bapak Ibu, dari motor. Bukan kecelakaan, bukan ditabrak orang. Hanya rally 21-30 kecepatannya. Mau sampai kosnya. Tiba-tiba roknya terlilit. Dan dia jatuh ke belakang. Dia pikir waktu itu masih pusing. Biasa. Dia masih pikirkan, aduh aku harus melayani besok. Mungkin pusing-pusing aja ini. Tiba-tiba dia muntah. Akhirnya disarankan untuk dia pergi ke dokter. Ke rumah sakit. Pada satu malam dia berjuang. Dia gak tahu apa penyakitnya. Tiba-tiba di CT scan. Ternyata sudah ada pendarahan di otak di belakang. Pemudi masih muda. Akhirnya datang vonis dokter. Ini harus ditindak. Harus dioperasi. Pendarahan ini harus diambil. Waktu saya tahu situasi itu. Kami malam itu ada ibadah kebangkitan. Waktu saya itu firman. Saya dengar kabar itu. Saya berdoa, Tuhan, Engkau yang sudah bangkit mengalahkan maut. Dan saat itu kami berdoa semua jemaat. Karena anak pemudi ini harus dioperasi. Kalau sudah operasi kepala itu udah banyak sekali hal-hal yang ada di pikiran kita. Efek-efek samping dan lain sebagainya. Dan saya itu berdoa, Tuhan, di dalam nama Yesus, kuasa maut tidak berkuasa atas hidupnya. Kami doa. Setelah ibadah, pemuda-pemudi yang lain juga yang masih ada berdoa lagi. Berlutut memohon anugerah Tuhan. Memohon mujizat Tuhan. Memohon belas kasihan Tuhan untuk pemudi ini. Singkat cerita, hari Selasa pagi dia sudah gak tahan lagi. 2 malam dia menahan sakit itu. Karena keluarga masih diskusi-diskusi terus. Ya kan? Ya, keluarga besar. Dia anak paling kecil. Akhirnya selesai dini hari. Dia gak tahan. Mengerang dengan kesakitannya. Sampai jam 5 pagi hampir lewat Bapak Ibu. Udah tertutup mulutnya. Saturasi oksigennya udah turun. Udah 70. Tensinya naik 150. Menahan sakit yang cukup berat. Hampir gak sadar. Abangnya langsung panggil dia, dibuka mulutnya. Hampir ngorok dia Bapak Ibu. Ya kalau dia itu hilang kesadaran, udah gak mungkin lagi dia hidup. Tapi disitulah terlihat hasil dari doa-doa itu Bapak Ibu. Karena Tuhan sanggup melakukan mujizat. Dia masih bisa bertahan, akhirnya dihubungi dokter. Harusnya dokter hari itu libur. Tapi dokter dengan sigapnya langsung datang, langsung ke rumah sakit. Langsung dischedulkan, ini harus yang pertama kali dioperasi. Diatur semuanya. Semua jadwal operasi diundur demi dia. Itu mujizat. Jam 8 pagi dioperasi pemudi ini. Kita pikir lama. Ternyata hanya 2,5 jam Bapak Ibu. Sepanjang di dioperasi kita berdoa. Saya sampaikan kepada pemudi di gereja kami. Kepada jemaat. Mari kita doakan pemudi ini. Selesai dioperasi. Saya datang, kami ada di rumah sakit. Walaupun gak bisa ketemu. Dengar dari kata abangnya. Apa kata dokter? Puji Tuhan sudah selesai. Dan dokter katakan. Sudah bersih bagian otaknya. Semua darah sudah diangkat. Dan pemudi ini, anak ini bisa sembuh total. Waktu dengar itu, wah saya bersyukur sama Tuhan. Gak ada berbicara efek samping apapun. Dokter katakan, medis katakan 1 hari, 1 atau 2 hari dia ada di ICU. Tapi Tuhan Yesus luar biasa. Hanya 1 malam dia di ICU Bapak Ibu. Sadar. Setelah dia sadar dipindahkan ke ruang rawat inap. Enggak lama Bapak Ibu. 1 malam di ruang rawat inap. Besoknya langsung pulang. Di situ telah terlihat mujizat Tuhan. Dan saya berdoa, Tuhan biarlah medis juga melihat mujizat Tuhan. Terjadi Bapak Ibu.
Waktu datang visit dokter spesialis ngomong, wah penyembuhan kamu cepat. Pemulihan kamu cepat sekali pasca operasi. Waktu saya lihat dia, waktu saya ngobrol dengan dia, puji Tuhan, nggak ada delay. Dia nggak bingung-bingung. Matanya langsung bagus, bisa ketawa, menyanggupi setiap pembicaraan kita. Tuhan Yesus ajaib Bapak Ibu. Allah yang kita sembah adalah Allah yang ajaib. Allah yang kita layani adalah Allah yang ajaib, yang sanggup melakukan mujizat. Bapak Ibu gak usah ragu, gak usah khawatir, gak usah takut. Tetap percaya kepada Tuhan, tetap melayani Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Engkau akan melihat mujizat akan Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Apa yang tidak pernah engkau pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, apa yang tidak pernah engkau lihat, apa yang gak mungkin secara daging, secara manusia itu terjadi, engkau akan melihat Tuhan sanggup melakukan hal itu. Jangan ragu Bapak Ibu. Saya mau sampaikan di tempat ini, kita yang sudah melayani Tuhan tetap setia. Apapun yang terjadi tetap setia Bapak Ibu. Cara Tuhan menolong kita berbeda-beda Bapak Ibu. Waktu saya melihat mujizat untuk pemudi ini, saya ngomong sama dia, hidupmu menjadi berkat kesaksian buatmu, buat saya juga, buat kami juga. Buat Tuhan yang kami layani, Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Mendengar setiap apa yang menjadi jeritan dan doa kita. Itu iman saya semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Karena saya melihat luar biasa mujizat Tuhan. Jangan ragu Bapak Ibu. Karena Tuhan bagiannya melakukan mujizat. Di dalam Lukas pasal yang pertama ayat 32. Lukas pasal yang pertama ayat 37. Kita sama-sama kembali baca ayat ini. Dalam nama Yesus 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Masih mau ragu Bapak Ibu? Masih mau ragu akan Tuhan? Masih mau ragu akan Allah? Tuhan sudah sampaikan, firman Tuhan sudah menyampaikan. Sebab bagi Allah tidak ada. Berarti semuanya bisa dia kerjakan. Haleluya, amin, amin, amin. Berarti semuanya bisa Tuhan lakukan. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kita yang punya kemustahilan. Enggak mungkin. Itu ranahnya manusia. Ya kan? Tapi kalau Tuhan enggak ada. Semua bisa Tuhan kerjakan. Yang sesuai dengan kehendaknya Tuhan, pasti akan Tuhan lakukan Bapak Ibu. Tapi kita belajar meminta. Mengosongkan kehendak kita. Bukan belajar, bukan meminta, membawa kehendak kita. Kalau kita mengosongkan kehendaknya kita minta kehendaknya Tuhan, dia akan melakukan mujizat di dalam kehidupan kita. Sesuai dengan waktunya dan caranya dia. Jangan bawa kehendak kita. Istilah firman Tuhan mengosongkan diri. Nah itu yang harus ada dalam hidup kita. Atau kita memohon mujizat, mengosongkan diri, kehendak Tuhan yang jadi. Karena Tuhan melakukan yang terbaik itu buat saya dan saudara. Kalau dia kerjakan pasti itu indah bagi kita semuanya, amin. Pasti itu dahsyat bagi kita semuanya. Iman kita hari ini, mari kita tingkatkan. Mari iman kita naikkan. Mari iman kita semakin bertumbuh. Kita bawa iman kita. Iman firman Tuhan katakan iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung Bapak Ibu. Enggak banyak-banyak yang Tuhan minta, sebesar biji sesawi. Itu biji yang paling kecil Bapak Ibu. Tapi itu kata firman Tuhan contoh bisa memindahkan gunung. Waktu saya kuliah, saya dengar satu kesaksian hamba Tuhan, pelayanan di daerah, pedalaman, dia misi. Dia ngomong gini sama Tuhan, Tuhan, aku minta pesawat katanya. Minta pesawat ya. Nggak mungkin kan minta pesawat. Tapi suatu waktu dia pergi satu pelayanan, ketemu dengan salah seorang. Ya. Pelayanan misi. Dia dibawa jalan.
ke hanggarnya. Ada pesawat pelayan misi ya, pesawat kecil gitu. Tiba-tiba orang ini ngomong sama pendeta ini, hamba Tuhan ini. Nih, pesawat buat kamu katanya. Dikasih pesawat dia Bapak Ibu. Tapi masalahnya dia gak bisa untuk nerbangkannya. Tapi Tuhan sanggup melakukan hal itu Bapak Ibu. Masih ragu Bapak Ibu. Pesawat dikasih. Ini katanya, pakai nih pesawat ini. Masih ragu tentang kuasanya Tuhan. Masih ragu tentang mujizatnya Tuhan. Yang perlu di sini iman, Bapak Ibu. Keyakinan, kepastian. Dan satu yang ingin saya sampaikan, ketulusan serta kemurnian. Jaga baik-baik itu Bapak Ibu. Jaga baik-baik sebagai kehidupan kekristenan sebagai pelayan Tuhan. Ketulusan dan kemurnian. Tuhan sanggup melakukan hal yang ajaib dalam hidup kita. Jangan ragu, bilang kiri kanan kita jangan ragu. Jangan ragu, Tuhan sanggup melakukan hal mujizat dalam hidupmu. Hari ini apa yang kita minta untuk Tuhan kerjakan yang gak mungkin? Ada? Ada yang mau kita minta hari ini untuk Tuhan kerjakan yang gak mungkin? Ada? Ada dong, gak mungkin gak ada ya kan Bu Gembala? Pasti ada. Siang ini kita bawa kepada Tuhan. Amin. Kita serahkan sama Tuhan apa yang gak mungkin itu. Sama-sama kita bangkit berdiri, dia akan kerjakan itu dalam hidup kita. Amin, amin, amin. Aku punya Tuhan yang besar, kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Oh, kemenangan dari aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji Dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. ku terima sekarang. Oh, kemenangan darimu. Jangan takut, jangan ragu, jangan khawatir. Khawatir dan ketakutan akan mengalahkan mujizat yang akan kita terima. Yuk serahkan semuanya sama Tuhan, percaya saja. Hari ini ada satu kata, percaya saja. Amin. Percaya saja, maka kamu akan menerimanya. Kalau kita gak percaya, kita gak akan mungkin menerimanya. Percaya yang mustahil itu akan Tuhan lakukan. Kalau hari ini belum dijawab, besok doa lagi Bapak Ibu. Terus menerus berdoa sampai doa itu dijawab. Jangan pernah kecewa dengan doa kita. Terus naikkan kepada Tuhan. Dia akan mengerjakan hal ajaib dan mujizat dalam hidup kita. Percaya Bapak Ibu. Kita yang punya doa yang gak mungkin untuk Tuhan, yang gak mungkin untuk kita terima. Hal-hal yang mustahil itu, mari angkat tangan di hadapan Tuhan dan kita akan berdoa bersama dan akan minta Tuhan untuk kerjakan. Angkat imanmu dalam nama Yesus. Angkat imanmu di dalam nama Yesus Kristus. Angkat imanmu mulai hari ini, minta, detik ini minta. Yang mustahil itu minta di dalam nama Yesus. Yang mustahil itu minta di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus.
Yesus, jangan ada keraguan dalam hati kita. Jangan ada ketakutan dalam hati kita. Ada ketakutan dalam pikiran kita. Mari serahkan apa yang kita minta. Yang mustahil untuk Tuhan lakukan itu, biarlah Tuhan lakukan pagi, siang, hari ini di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terimalah setiap doa kita. Terimalah setiap permohonan kita. Terimalah, klaim di dalam nama Yesus. Itu menjadi bagian kita. Itu menjadi bagian kita. Menjadi bagianku. Menjadi bagian keluargaku. Menjadi bagian pelayananku. Menjadi bagian perusahaanku. Menjadi bagian pekerjaanku. Di dalam nama Yesus. 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 Haleluya, 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 haleluya. Di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, bekerja Engkau Roh Kudus. Bekerja Engkau ya Roh Kudus. Ya Allah basyikara lama, ya Allah basyikara lama. Dalam nama Yesus Kristus. Oh ya Allah lama, ya Allah baku, ya Allah basyikara lama, ya Allah basyikara. Ya Allah basyikara lama, ya Allah baku, ya Allah basyikara lama. Oh haleluya, haleluya. Yes Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terimalah mujizat itu. Yakin, yakin, yakin. Percaya, percaya. Percaya Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Percaya itu sudah menjadi bagian kita. Amin. Dalam nama Yesus Kristus. Teruslah Engkau bekerja bagi jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Teruslah Engkau jadi melakukan bagian-Mu bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Kau lakukanlah jauh melebihi daripada apa yang kami pikirkan dan kami doakan. Kami berdoa bagi pelayan di tempat ini, GBI Alam Hotel ya Tuhan. Tuhan terus pertambahkan dengan jiwa-jiwa yang baru. Biarlah setiap jemaat-jemaat Tuhan bertumbuh iman mereka dalam Tuhan. Biar sehati sepikir ya Tuhan untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Segala hal-hal yang membuat pekerjaan Tuhan tidak berjalan. Roh-roh penguasa di udara, iblis yang coba untuk menghancurkan, yang untuk membuat sakit hati, kekecewaan dan lain sebagainya, yang tidak membuat pekerjaan Tuhan ini maju. Hamba berdoa Tuhan hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Pakai hamba-Mu Pastor Polnak sebagai gembala sidang. Berikan dia hikmat, kebijaksanaan, akal budi yang daripada Tuhan. Urapan baru terus Tuhan berikan bagi hamba-Mu. Kuasa, sampaikan isi hati Tuhan. Marifat daripada Allah. Tuhan singkapkan terus kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu melepaskan berkat bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagian milik mereka ya Tuhan. Apa yang ada di sorga akan menjadi bagian milik mereka. Mereka akan menjadi kepala bukan ekor. Mereka akan naik bukan turun. Semua kekayaan sorga akan menjadi bagian milik setiap jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua dan kita akan menyaksikan Warta Sepekan GBI Alam Hotel. Selamat menyaksikan, selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Berikut Warta Sepekan GBI Alam Hotel. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti ibadah Night of Worship yang diadakan setiap hari Rabu pukul 19.30 WIB yang dilakukan secara live streaming melalui akun FB GBI Alam Hotel. Ibadah menara doa setiap hari Selasa sampai Sabtu pukul 17 WIB dan ibadah doa malam setiap hari Selasa pukul 20 WIB yang bertempat di Jalan Menteng 3 nomor 42. Ibadah ini dilakukan secara terbuka untuk umum. Kegiatan ibadah Kids for Jesus yang diadakan setiap hari Jumat pukul 17 WIB di Jalan Menteng 3 nomor 42A. Kami mengundang anak-anak muda untuk mengikuti Bible Study Group yang dilakukan setiap hari Sabtu pukul 18.30 WIB bertempat di Jalan Menteng 3 nomor 42. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan seperti Family Altar, pelayanan doa, pelayanan jemaat, baptis selam,
dapat menghubungi call center gereja atau dapat menjumpai pengerja setelah ibadah selesai. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan, baik ucapan syukur, perpuluhan, dan pembangunan gereja, dapat memberikannya melalui nomor rekening gereja yang tertera di layar ataupun dapat melalui aplikasi lainnya. Kami membuka kesempatan bagi Bapak Ibu serta anak muda yang rindu melayani di bagian Departemen Musik dan Multimedia dapat bergabung pada hari Kamis pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan Menteng 3 nomor 42A. Ibadah raya setiap hari Minggu, sesi pertama pukul 9 WIB, sesi kedua pukul 10.30 WIB, dan sesi ketiga pukul 18 WIB yang dilakukan secara onsite dan online melalui akun FB GBI Alam Hotel. Demikian warta sepekan GBI Alam Hotel. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah kita di sesi kedua. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan tutup ibadah kita, ibadah yang kedua. Kita tundukkan kepala. Tuhan, kami bersyukur di sepanjang pagi siang hari ini Tuhan, Kau memberkati kami lewat ibadah di tempat ini. Sesi 1 dan 2 Tuhan sudah kami nikmati di tempat ini, boleh memuji, memuliakan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sudah ditaburkan oleh hamba-Mu, Pastor Mudi Tambun ya Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu, biarlah berkat-Mu, berkat yang berlimpah-limpah Tuhan, limpah-limpahkan, tambah-tambahkan bagi hamba-Mu. Berkati seluruh kehidupan hamba-Mu, berkati keluarga, berkati pelayanan, bahkan segala sesuatu yang dikerjakan oleh hamba-Mu. Engkau membuat berhasil dan beruntung dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk seluruh persembahan sudah dikumpulkan Tuhan. Berkati persembahan, berkati Tuhan setiap tangan-tangan sudah memberi, berkati dengan lipat kali ganda. Dan dari tempat itu Tuhan kami mengangkat tangan kami buat kota kudus-Mu. Salam bagimu Yerusalem, salam bagimu Yerusalem. Salam damai sejahtera Allah berlimpah bagimu. Terima kasih Tuhan buat seluruh hamba-hamba Tuhan sudah ambil bagian di sepanjang pagi hari ini. Tuhan memberkati seluruh hamba-hamba-Mu dan ibadah kami sore hari Tuhan. Mari Bapa berkat-Mu dan lawatan-Mu yang dahsyat Tuhan turun atas ibadah kami di sebentar sore ya Bapa. Dan Tuhan kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Ulurkan tangan-Mu, berkat-Mu atas setiap umat-Mu di tempat ini. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tangan-Mu, arahkan hati dan wajah-Mu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan yang masih dengan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai, memberkati kehidupanmu, mulai hari ini Maranatha bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.